Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita arahkan hati dan hidup kita. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Ibadah keturunan Roh Kudus terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah yang mencurahkan Roh Kudus kepada gereja, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 76 ayat 1 dan ayat 4. Tuhan ku berkatmu di Tuhan. Langsung bimbing bagi kita, berangkat dari Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-32. Dan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan datang keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan datang pada pengakuan dan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Jemaat silakan rohani nomor 139 ayatnya ayat ke-4 dan ke-5. Kita nyanyikan setelah kita mengaku dan menerima berita anugerah dari Tuhan. Rohani 139 ayat 4 dan 5. Jemaat Yesus Kristus yang Allah kasihi, marilah kita mengaku salah dan dosa kita kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan Roh-Nya kepada kita, yaitu supaya kita hidup dan memanggil namanya dalam Roh Kudus. Dalam kitab Yoel 2 ayat 28 dan 32, Tuhan berfirman bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku di atas semua manusia, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Yoel 20, minta maaf, Yoel pasal 2 ayat 8. Ini ayatnya yang ketiga. Mari kita berdoa. Di hari yang kudus, di hari yang mulia, hari yang Tuhan perkenankan untuk kami datang menyapa Engkau. Di hari yang sama ini pula Tuhan menjadi hari di mana kami mengingat akan kasih karunia Allah. Allah membenarkan seluruh karya penyelamatan Allah lewat peristiwa pencurahan kuasa kudus. Kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yoel pasal 2 ayat 28 hingga ayatnya ke-35. Kami menunduk di hadapan-Mu dan memohon, Allah, kiranya Engkau menolong kami dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Seperti Engkau mencurahkan Roh Kudus dan memimpin murid-murid untuk memberitakan kebenaran firman. Kami meminta kasih karunia berikan kepada kami Roh yang kudus untuk memimpin kami, supaya di dalam pertolongan dan pimpinan kuasa Roh Kudus, baik hati dan pikiran kami dipimpin dan diarahkan untuk dapat mendengar, tetapi menyampaikan firman, tetapi juga seluruh jemaat Tuhan, baik abang majelis yang ada di dalam gereja, tetapi juga seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing dan mengikuti perayaan ibadah lewat live streaming masing-masing, Facebook, Jemaat GKI Maranatha di rumah mereka masing-masing. Allah kiranya memberkati kami, Allah kiranya menolong kami, hingga kami semua dapat ikuti proses pembacaan perenungan akan Bapak, dan kami dapat hidup di dalam kebenaran firman. Ya Allah, bersabdalah kepada kami, kami sudah siap mendengarkan firman. Amin.
sebuah perayaan pesta menjelang Roh Kudus. Dari pembacaan yang kita baca tadi, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-32, tema yang dikeluarkan oleh Simone DKI bagi kita dalam pembacaan ini adalah Roh Kudus berkuasa memulihkan dan menyelamatkan. Roh Kudus berkuasa memulihkan dan menyelamatkan. Dari tema ini kita diarahkan agar kita untuk melihat peran kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan dalam konteks yang sedang kita alami saat ini, yaitu memulihkan dan menyelamatkan. Subtema yang dikeluarkan, gereja dipanggil untuk menyatakan kuasa Roh Kudus yang memulihkan penyakit dan menyelamatkan kehidupan dari dunia ketakutan dan ancaman. Dari ketakutan dan ancaman, gereja dipanggil untuk menyatakan kuasa Roh Kudus yang memulihkan penyakit dan menyelamatkan kehidupan dari ketakutan dan ancaman. Jadi kita dibawa dalam sebuah konteks kehidupan kita hari ini, bahwa sebenarnya ada sesuatu yang meresahkan dunia, yang menakutkan dunia, yang membuat semua orang hidup dalam ketakutan. Kita jadi mencurigai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dunia gerak kita jadi mulai dibatasi. Dan ini ketakutan ini bukan ketakutan, ini ketakutan dan ancaman yang mendunia. Gara-gara musibah ini, seluruh aktivitas dunia ini dibatasi. Dan seluruh pandangan dunia ini diarahkan hanya pada satu peristiwa yang mencekam dunia, yaitu tentang wabah virus corona. Benar, ini sangat menakutkan. Sudah berapa lama kita ada di dalam rumah kita? Sudah berapa lama kita tidak berjumpa dengan keluarga kita yang lain? Sudah berapa lama kita tidak mengeluh kekasih-kekasih kita? Sudah berapa lama kita tidak bersama? Sudah berapa lama kita tidak saling merangkul dan duduk dekat untuk saling mendengarkan? Sudah berapa lama? Semua ini terkesan terbatas karena ada muncul ancaman ketakutan oleh sebuah wabah corona. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kegelisahan, dalam perayaan ini kita diarahkan untuk melihat bagaimana kuasa Roh Kudus itu menolong dan memampukan kita untuk menghadapinya. Karena corona ini, dia punya kerjanya cepat penyebarannya, cepat kerjanya. 14 hari karantina, kalau tidak di satu hari, pasti akan meninggal. Dan saat ini, mau kau negara adik kuasa, mau sebesar apapun kau punya kekuatan, tidak bisa. Belum ada yang bisa. Bahkan ranking pertama negara-negara lima besar yang ada dalam negara-negara yang ada dalam 5 peringkat 5 besar jumlah terbanyak kasus corona, Amerika ada di peringkat mereka. Di situ Spanyol,
yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Kata memulihkan sendiri itu menunjukkan pada mengembalikan kepada keadaan yang semula. Memulihkan itu berarti mengembalikan keadaan yang semula, yang awalnya baik, yang saat ini yang awalnya baik kemudian menjadi tidak baik, dipulihkan kembali, diperbaiki kembali. Atau yang tadinya sakit diberikan menjadi sehat kembali. Dan kalau menyelamatkan itu menghidupkan, membuat lebih hidup dari semula. Kitab Yoel sendiri adalah kitab yang lebih menekankan ya, tentang hari Tuhan yang besar dan mengagumkan. Konteks daripada kitab Yoel ini temanya yang mengarahkan pandangan umat Tuhan kepada hari Tuhan. Hari Tuhan yang besar, hari Tuhan yang mengagumkan, dan hari Tuhan yang juga di dalamnya mengandung penghakiman dan keadilan. Kalau kita lihat pada bagian-bagian pembacaan yang mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah dan kita yang ada di gereja mendapatkan itu dibagi bersama-sama dengan pembacaan kami itu. Konteks daripada kitab Yoel itu disampaikan dengan jelas bahwa kehidupan jemaat atau kehidupan umat Israel pada saat itu kehidupan yang kita kenal sebagai bangsa yang tidak tentu kerasa. Tetapi sekalipun demikian, status sebagai umat pilihan Allah itu menjadi umat yang berbeda, menunjukkan bagaimana Allah mengkhususkan mereka, pilihan di mana mereka mendapat pelayanan khusus, di mana mereka memperoleh berkat khusus dari Allah. Enggak. Dalam kitab ini Yoel mengingatkan orang Israel, bangsa Israel, tentang konteks bagaimana mereka mengalami musibah yang sedang mereka hadapi. Perjalanan mereka yang mereka alami dengan kelimpahan berkat, bagaimana mereka menikmati kasih karunia Allah, seharusnya itu membuat mereka semakin percaya kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, beribadah dan mempersembahkan kepada Tuhan. Di sebaliknya, mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada dewa-dewa dan mempersembahkan kepada berhala-berhala, dan itu menunggang citakan hati Allah. Akhirnya konsekuensi daripada ketidaktaatan mereka, Allah menghukum mereka. Ada dua hukuman. Yang pertama wabah di lahan. Itu ada di ayat 1 sampai 2. Wabah belalang ini dapat merusak apa yang menjadi kemegahan mereka. Ketika mereka dalam mereka makmur, kemakmuran mereka diangkat oleh Tuhan. Hanya lewat belalang yang kecil, tetapi wabah itu diizinkan Allah datang, merampas apa yang menjadi nilai kemegahan mereka. Semua lahan mereka, semua bidang pertanian mereka, semua tanaman mereka habis. Kemudian dampak lain ketika belalang itu menikmati, bangkai-bangkai daripada belalang itu mendatangkan wabah virus yang menyebabkan penyakit-penyakit yang muncul di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi bukan hanya wabah itu datang merampas dan menghabisi tanaman mereka, tetapi dampak yang lain adalah muncul penyakit akibat bangkai-bangkai daripada belalang, kesakitan, wabah, dan itu menghabisi jumlah bangsa Israel. Yang kedua, mereka mendapat serangan dari kerajaan utara
bagi orang yang taat dan setia, yang tetap berseru dan memanggil Tuhan, ia akan diselamatkan. Tidak akan ada orang yang dapat menahan peristiwa itu. Tidak ada orang yang dapat bilang nanti, karena ketika dia datang, dia akan datang. Tetapi akan ada pembajikan, pembajikan. Ya, dijualnya bagi orang yang taat, setia, tetap hidup dalam hukum Tuhan. Mereka akan diselamatkan. Mereka akan diselamatkan. Mereka akan menikmati kasih karunia pertolongan dari Allah. Kemudian dia bilang bahwa kalau situasi itu tetap berjalan sampai menuju kepada penghakiman. Bagian pembacaan kita di saat ini berbicara tentang bagaimana Allah menunjukkan kasih karunia. Ayat 28 dan 29. Bagaimana roh itu dicurahkan ke tengah-tengah orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan. Bahwa anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, mereka akan bertumbuhan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi, penglihatan, dan taruna-taruna akan mendapat penglihatan. Di sini menunjukkan bagaimana ketika waktu itu datang, Allah tidak akan lagi membatasi karya usahakan Allah itu untuk menunjukkan siapa yang dia kenal. Tetapi semua lapisan akan mendapatkan kasih karunia Allah. Semua orang akan mengalami kepenuhan. Semua umur, semua strata. Itu dikatakan bukan hanya orang yang paling tinggi, tetapi hamba-hamba pun juga akan menikmati kasih karunia Tuhan. Kalau kita baca bagian pembacaan ini juga yang dipakai oleh Petrus dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dan seterusnya, di mana Petrus menggunakan ayat ini untuk mengklaim perkataan-perkataan orang yang mengatakan bahwa pada saat itu mereka mau. Makanya mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Petrus bilang, kami tidak mau. Tetapi seperti yang tertulis, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Tuhan bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku seperti yang tertulis dalam Torah. Bahwa anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, taruna, hamba-hambamu, mereka akan mengalami kepenuhan Roh. Mereka akan melihat penglihatan-penglihatan. Dan itu terjadi. Bagian ini menunjukkan bagaimana Allah pun memilih orang-orang tanpa perbedaan. Semua orang akan menikmati kasih karunia Allah. Kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Bagian yang berikut adalah bagaimana ketika orang mengalami kepenuhan Tuhan, mereka akan diarahkan pada sebuah waktu penantian hari kedatangan Tuhan. Dalam Yoel yang kita baca tadi, bahwa dalam penglihatan itu, dalam pembacaan, seluruh pandangan diarahkan tentang penghakiman terakhir, tentang hari Tuhan, tentang hari Tuhan yang akan datang. Bahwa dari Sion itu akan datang keselamatan. Dikatakan orang-orang yang memanggil Tuhan, orang-orang yang berseru kepada Tuhan, orang itu yang akan diselamatkan. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan ini kita belajar bersama tentang bagaimana peristiwa
kuasa Roh Kudus itu, bahwa apa yang dibuatkan dalam perjanjian lama hari ini kita rayakan, bahwa apa yang dibuatkan oleh Yoel Allah akan gunakan lewat pencurahan kekuatan kuasa Roh Kudus. Perjanjian baru mencatat bagaimana murid dalam karya Roh Kudus mereka mengalami sebuah karya yang tiba-tiba Petrus dan murid mereka menggunakan bahasa-bahasa roh. Petrus seorang yang kalau dalam ukuran para murid dibandingkan dengan Yohanes yang mungkin dikatakan bahwa dari segi kemampuan dia orang yang kurang, tetapi Alkitab mencatat bahwa pencurahan kuasa Roh Kudus dia murid yang melakukan doa pertama pada saat itu. Bagaimana Roh Kudus memimpin Petrus dan murid-murid melakukan sebuah pekerjaan dan karya yang luar biasa dari penginjilan. Tetapi juga kita belajar dari Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus membentuk berdirinya lahirnya sebuah jemaat Allah yang baru itu dikerjakan dimulai dari saat pergerakan pembangunan gereja Tuhan, lahirnya gereja, pekerjaan penginjilan itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kita sampai hari ini ada hidup berkarya bagian daripada karya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan. Raja, jemaat yang dikasihi bahwa Roh Kudus yang telah diserahkan memperlengkapi kita semua, baik para murid tetapi juga orang-orang percaya, untuk dipanggil menyatakan karya keselamatan Allah sebagai gerejanya yang ada di tengah-tengah dunia ini, dan dipanggil untuk menyatakan kuasa Allah yang dinamis, kuasa Allah yang memampukan kita di luar kekuatan manusia, kuasa Allah yang membuat kita bergerak maju menghadapi keadaan dan situasi yang kita alami saat ini. Kita belajar dari firman Tuhan. Gereja dipanggil untuk menyatakan kuasa Roh Kudus yang memberikan dengan kita belajar bahwa yang pertama proses pemulihan itu terjadi dimulai dari dalam diri kita. Bagaimana pertama kita menerima Kristus, kita percaya, kita membawa Roh itu hidup di dalam diri kita, dan Roh itu akan menggerakkan kita. Pemulihan itu terjadi dimulai ketika kita menerima. Para murid mereka mengalami pemulihan. Petrus mengalami karena itu dia bersaksi. Kita mengalami karena itu kita bersaksi, dan kita mengalami hidup melakukan pekerjaan-pekerjaan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga belajar bahwa dengan kekuatan Roh Kudus yang dicurahkan, maka kita mendapat kesanggupan baru
adalah sebuah anugerah bahwa kita berjumpa, tetapi Allah juga berjumpa dengan kita di dalam keluarga kita. Bayangkan setiap hari Minggu juga saat kita ibadah, ada pengumuman ibadah hari Minggu pagi yang hadir jemaat 300 orang, malam sekian, subuh sekian. Jika dibandingkan dengan jemaat Tuhan yang katakanlah orang-orang imamnya paling sedikit ada jemaat Tuhan, satu minggu kita tidak mendapati mereka untuk datang ibadah dalam jumlah yang demikian. Orang bisa kasih alasan, saya tidak bisa pergi ke gereja karena tidak punya persembahan, lantas begini tidak bisa datang ibadah hari ini. Saya mungkin juga tidak bisa pergi gereja karena saya punya baju supaya tidak. Tetapi bisakah kita melihat ada karya Allah yang besar? Di hari Minggu yang sama mungkin kursi ini kosong, tapi di rumah sekian jemaat ada berdoa. Orang tidak bisa lagi bilang bahwa tidak ada persembahan. Ini ibadah sudah ditarik dan mau masuk ke dalam keluarga. Pakai apa yang mau punya, ada tidak ada dulu dan beribadah. Kalau kita lihat bahwa nilai yang Tuhan buat dalam situasi apa, jemaat beribadah kembali dalam gereja Tuhan ini keluar. Semua hari ini ada beribadah. Tidak peduli dia ada di atas tempat ini, tidak peduli dia ada di mana, tetapi hari ini semua dikumpulkan untuk beribadah. Jadi dari segi jumlah hari ini semua warga jemaah beribadah kepada Tuhan. Mungkin kita tidak mendapati persembahan dalam jumlah yang banyak, itu berkurang, tetapi Allah sedang membawa kita dalam situasi ini untuk melihat nilai esensi dari sebuah pelayanan. Gereja itu bukan gedungnya, ada di dalam hidup jemaat. Buka pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Dan lewat peristiwa ini, kita sedang dibawa Allah untuk melihat nilai esensi daripada sebuah gereja Tuhan sasaran yang kembali kepada manusia. Dan Tuhan sudah suruh bagi-bagi membangun gereja yang bagus kok. Jadi sekarang bangunan manusia itu yang harus dibangun. Bapak kembali kepada perannya, Mama kembali kepada perannya. Di hati dulu semua terlibat dalam ibadah malam. Kalau tidak ada orang, tidak ada ibadah keluarga setiap malam. Ini kebangkitan rohani, ini kebangkitan rohani, kebangkitan jemaat yang sedang terjadi. Dan mari kita dibatasi ruang gerak kita tetapi untuk alat yang terbatasan karena setiap undang-undang Tuhan ada ibadah. Amin. Karena di dalam rumah setiap malam ini persekutuan dijalankan. Karena dalam setiap malam di rumah keluarga persembahan dijalankan. Orang tidak takut beribadah, tidak lagi berpusat pada bumi. Jam 9, tetapi semua keluarga beribadah. Dan ini saudara tidak sadar Allah sudah melakukan sebuah kebangkitan rohani yang tidak dilakukan. Ada kebangkitan rohani di dalam keluarga. Bapak kembali dalam perannya sebagai imam, Mama kembali dalam perannya, anak-anak terlibat dalam doa, dan ini yang disebut pemulihan bagi gereja Tuhan. Semua beribadah. Apa yang salah dari Tuhan atas peristiwa ini? Apa yang salah dari Tuhan atas karya ini? Bukankah hanya untuk sesaat kita berdoa bersama-sama? Bukankah bukan untuk selamanya bahwa ini akan ada seumur hidup? Bukan. Karena firman bilang untuk segala sesuatu ada waktunya. Bahkan Allah berikan kemuliaan di dalamnya. Hanya hati manusia saja yang tidak bisa menyelami karya Allah. Sekarang kita melihat Allah yang di luar mata kita, tetapi kita tidak lihat bahwa Allah sedang masuk dalam rumah kita dan lakukan pemulihan. Allah berjumpa dengan kita. Hari Minggu semua selalu pikir datang ke gereja, tapi sekarang hari Minggu Allah datang berjumpa dengan setiap keluarga di dalam rumah. Bukankah ini anugerah? Bukankah ini berkat? Bapak-bapak selama ini sibuk dengan pekerjaan, tidak ada waktu ibadah untuk beribadah. Bukankah Allah sudah membawa bapak-bapak kembali untuk beribadah? Amin. Ini karya Allah. Kita mau marah, orang tidak selamanya untuk kita. Kali peristiwa ini
sedang melakukan pembangunan rumah Allah yang besar yang tidak kelihatan. Karena besok ketika hari Tuhan itu datang, hidup kita ini untuk bangun dengan kasih keluarga banyak-banyak akan ditinggalkan. Sudah firman bilang bahwa semua bulan matahari di tanah jatuh semua itu tidak akan mau, tapi sesaat pelayanan rumah Allah, keluarga-keluarga Allah itu yang akan berdiri di hadapan Tuhan. Inilah bangunan sejati yang sedang dibangun oleh Allah selama masa corona ini. Inilah bangunan Tuhan, inilah komunitas dan bentuk di dalam Allah. Ketika kita ada dan keluar di dalamnya, kita akan keluar dari tantangan. Kita akan bilang, semua ini pasti akan berlalu. Sehari susah pasti ada berlalu. Orang yang kuat dalam musim ini, dia diisi oleh Tuhan. Dan dia mendapatkan kekuatan. Karena kalau orang pergi nanti ada yang lain lagi yang datang. Tetapi orang-orang itu akan menjadikan Tuhan. Kalau corona yang membocorkan dunia Tuhan membutuhkan saya untuk melewati, maka boleh datang dan saya pasti siap untuk menghadapi. Inilah yang Allah lakukan. Gereja dipanggil untuk menyatakan kuasa Roh Kudus yang memulihkan. Memulihkan mulai dari mana? Mulai dari saya, dari keluarga saya. Kita adalah gereja. Setelah corona selesai, saya percaya kalau kita masih mau, maka gereja akan penuh. Karena orang yang sejati di gereja Tuhan akan kembali dan mencari Tuhan. Mereka hadir dan kita terus saja bagaimana memberikan persembahan. Dan inilah kesaksian yang mereka akan datang. Mereka akan kasih hidup mereka dan akan mereka itu memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Inilah yang sejati. Tidak ada yang salah dalam sebuah rencana Tuhan. Percaya badan ini pasti berlalu. Tidak ada mengapa untuk orang-orang yang percaya. Saat ini kita berdiri menghadapinya. Bukankah kita tidak menangis kan? Kita tidak menangis, tapi kita menghadapi dengan cara yang bijak sana, dengan cara yang tenang. Petrus bilang apa dalam 1 Petrus 4 ayat, bahwa segala sesuatu sudah dilakukan, tetapi yang pertama adalah tenang dan dalam berdoa, sehingga tahu bagaimana. Jadi mari jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, berperan kita sebagai gereja Tuhan untuk menyatakan Roh Kudus yang memberikan dan menghidupkan, yang menyelamatkan. Kita mengatakan kepada sesama kita, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita ada dan keluar di dalam Tuhan, Roh Kudus itu tidak kelihatan, tapi dia akan membuat kita menghadap. Corona juga tidak kelihatan kok, tidak kelihatan. Orang kalau sampai pasangan haji semua takut. Sekarang ini lucu kan tidak? Dulu tuh yang cari sayur, dulu tuh yang cari ikan, sekarang sayur cari orang. Ikan yang datang sampai juga pinggir-pinggir jalan juga jual ikan, jual sayur. Karena semua orang tidak ada yang tahu orang itu seperti apa, tetapi ada bentuk-bentuk berkat lain yang dimana. Hal yang berikut yang kita belajar bahwa kita belajar dari orang Israel. Ketika Tuhan kasih berkat, kenikmatan, jangan kita seperti orang Israel melupakan Tuhan. Tetapi mari kita semakin dekat. Karena orang yang tidak tahu pasti dia akan menuai ketidaktaatan itu. Dia akan menuai hubungan dengan Tuhan. Dan kita belajar ketika Allah memberkati kita, Allah mengaruniakan berkat kepada kita. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Harta di dunia ini tidak akan kita bawa, tetapi dia dipakai sebagai alat kesaksian untuk melayani sesama kita. Dia dipakai sebagai alat kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan taruh hatimu pada harta kekayaan, jangan taruh hatimu pada kedudukan dan posisi. Semua itu hanya sementara. Itu hanya berkat dipakai untuk memuliakan Tuhan. Hari ini gereja Tuhan diperhadapkan kepada sebuah wabah besar, tetapi kita belajar tidak ada yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Dan situasi ini juga Roh Kudus diberikan kepada kita untuk berjalan maju.
persekutuan dengan gereja Tuhan di segala zaman dan segala tempat. Mari kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang daripada Tuhan Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus yang satu, persekutuan Roh Kudus, mengampuni dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan dan menyanyi bersama dari Ibu Jemaat 403 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Pujian berkat dan berjuang. Sementara juga jemaat diberikan di dalam firman Tuhan mengatakan barang siapa memberi dengan sukacita, Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita.
kasih kepada Allah yang memperkenankan kami dalam persekutuan jemaat. Kami yang berada di dalam gereja, tapi juga kami yang ada di dalam keluarga kami masing-masing dan menikmati persekutuan pelayanan lewat live streaming saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang berkuasa memulihkan dan menyelamatkan di tengah-tengah situasi wabah corona ini. Kami belajar tidak ada yang menakutkan ketika kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Roh Kudus itu roh yang memberikan kekuatan, yang menghidupkan gereja, yang menggerakkan gereja, yang mengangkat gereja jauh dari semua langkah, satu tanda heran kepada tanda heran, yang membukakan mata kami melihat keajaiban-keajaiban Allah, yang membukakan mata kami, memberikan hikmat kepada kami untuk melihat karya Allah. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi ini. Ketika kami tetap berpegang teguh kepada firman Allah, seperti dikatakan oleh kami masuk dalam kelompok orang-orang yang diselamatkan Allah, orang-orang yang terlepas. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami juga bersyukur kami mendapatkan kekuatan, sukacita, hiburan lewat firman Tuhan itu, bahwa Allah memilihkan kami, keluarga kami, anak-anak kami, bersama dengan Roh Kudus kekuatan itu, maka kemuliaan yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Allah berjumpa dengan keluarga-keluarga, di dalamnya ada pemulihan, di dalamnya kami memiliki kekuatan waktu bersama. Tidak ada yang salah ketika Allah mengizinkan kami ada dalam situasi ini. Karena untuk sesaat Tuhan kasih kami waktu berdoa bersama-sama. Menyalakan lilin dengan pujian untuk sesaat. Bapak Mama hidup bersama anak-anak setiap malam. Tuhan, dalam wabah ini, Allah membuat kami bertemu lebih dekat kepada Allah. Kami tidak harus melangkahkan dan meminta pintu gereja harus terbuka, tetapi gereja yang sejati Allah sedang bangun di dalam keluarga-keluarga. Karena ketika waktu Tuhan itu datang, semuanya yang sifat duniawi itu, semuanya yang dibawa di atas fisik itu akan ditinggalkan. Tetapi kami akan berjumpa dengan Allah. Dan kami percaya dalam situasi ketika ruang gerakan dibatasi dan rumah menjadi tempat yang paling aman, maka Tuhan sedang membawa kami di dalam rumah itu. Kita dibangun bersama dengan Allah. Ada jiwa-jiwa yang lebih dekat dari bangun oleh Allah. Dan kami percaya Allah sedang melakukan pembangunan Tuhan yang tidak terlihatkan, yang maha besar. Karena kami juga percaya tidak corona ini pergi, semua orang akan datang kepada Tuhan dan memberikan sebuah kesaksian. Kami hidup hari ini oleh karena kasih karunia Allah. Karena itu terima kasih. Tuhan masih tetap bekerja di dalam kami dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa supaya dalam gerakan kehidupan kami sebagai gereja, kuasa Kudus itu semakin kuat dan bekerja di dalam kami untuk membangun gereja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau berdoa Tuhan Yesus bagi kehidupan kami sebagai warga jemaat Tuhan. Biar Roh Kudus menjadi kekuatan dan hikmat bagi kami untuk melalui hari-hari yang Tuhan percayakan. Hari ini menjadi hari terakhir di bulan Mei. Terima kasih banyak Tuhan. 31 hari dalam situasi ini Allah menggerakkan kami sebagai gembala yang baik dalam membawa kami melintasi seluruh peristiwa. Kami tahu situasi peristiwa hari ini akan menjadi catatan sejarah tersendiri bagi kami, catatan iman bagi kami bagaimana Allah membuat kami bertumbuh melewati lembah dalam ini bersama dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang jaga kami, menjaga keluarga kami, membuat kami tetap ada hidup dan melakukan aktivitas. Kami masih tetap makan, minum, pakai, kami sehat. Kami masih ada di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menjaga pemelihara dan hidup kami. Terima kasih juga atas kasih penyertaan perlindungan Tuhan bagi kami selaku bangsa-Mu. Tuhan boleh menjaga, memelihara, melindungi dan memberkati para pemimpin kami. Dalam situasi ini Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami juga bersyukur untuk semua orang yang terlibat di dalamnya, tim medis, semua orang yang ada di garda terdepan,
supaya oleh kekuatan pertolongan penjagaan dan pemeliharaan Tuhan kami dapat melaluinya dalam kasih dan anugerah. Kami berdoa untuk pelayanan selama 1 minggu ini, hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam, baik ketua majelis jemaat, pelayan-pelayan firman yang terlibat di dalamnya, khususkan berkati dengan kesehatan, kekuatan, kemampuan hidup kami Pak Surga. Keluarga mereka diberkati, istri anak mereka diberkati, karena kami percaya ketika keluarga mereka terberkati itu akan menjadi kekuatan yang membawa mereka untuk terus melayani Tuhan. Itu kami berdoa Tuhan memberkati mereka dalam panggilan mereka. Dan kami mereka dengan hikmat dan kekuatan dan karunia Tuhan Yesus melengkapi mereka dalam menjawab panggilan. Begitu juga dalam majelis jemaat dan pelayanan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh keluarga jemaat Tuhan. Pelayanan ibadah di setiap keluarga dari waktu ke waktu selama 1 minggu Tuhan kuduskan dan berkati. Supaya pelayanan ini dapat berjalan dengan baik, tetapi juga mewakili semua warga jemaat, anggota keluarga dapat terlibat di dalamnya, terhibur dan merasakan kasih karunia dari setuhan Allah. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan warga jemaat Tuhan yang membawa persembahan mereka ke dalam rumah Tuhan selama pribadi dan keluarga yang membawa persembahan mereka, pengucapan syukur mereka ke dalam rumah Tuhan, dan maupun 2 keluarga yang membawa persekutuan. Tuhan, Engkau melihat mereka satu persatu dan menyelidiki mereka. Berkenanlah Tuhan atas segala pemberian mereka, lalu bukalah hati kepala-Mu dan curahkan mereka dalam hidup mereka. Kami berdoa memberikan persembahan dan letakkan di atas meja altar. Kami hanya mau bilang sama Tuhan, kami meletakkan di atas dasar iman kami kepada-Mu, percaya kami tidak bisa, tidak mengandalkan juga, karena Tuhan mengajarkan kami untuk memberi dari apa yang kami punya, memberi dalam sukacita. Maka kami mau bilang inilah ukuran iman kami. Terima dan berkati persembahan kami kuduskan, biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan dan dapat berguna untuk pekerjaan kekuasaan Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan menerima hidup kami sebagai korban. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah bangsa, bagi tim medis, bagi semua pihak yang terlibat dalam mengatasi wabah corona. Tuhan, bukan Allah memberkati mereka memberikan hikmat secara khusus dalam pekerjaan perjalanan mereka di bulan yang baru. Kami serahkan Tuhan membawa mereka dan kasih pertolongan hikmat, kekuatan, kesehatan, memampukan mereka memberikan pelayanan dan tugas yang baik. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kami boleh nikmati dan rasakan. Ampunilah segala dosa yang kami buat kalau kehendak Tuhan sekiranya dalam persekutuan kita di bawah. Sayangi dan kuduskan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita menyanyi dari Hidup Jemaat 327. Ayat 1 dalam ayat 7.